Jangan mepet atau pas iqomah. Usahakan iqomah kita sudah ada di masjid. Bahkan dulu para ulama itu, ada seorang ulama, ya kalau tidak salah Abdullah bin Mubarak atau Muhammad bin Sirin dan yang lainnya, itu sholat jamaah itu dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, tidak pernah ketinggalan sholat di depan, shaf depan. Bahkan ada yang tidak pernah melihat punggung saudaranya. Berarti dia di mana? Di depan terus. Gak pernah di shaf kedua, ketiga, apalagi masbuk. Coba berapa kali kita masbuk? Tapi BLT nggak pernah masbuk. Apalagi yang dia khusyuk, tenang, fokus, konsentrasi, hatinya menghayati apa yang dia baca. Kemudian ibu-ibu, jangan berjalan mendahului laki-laki, Bu. Dan berjalanlah di pinggir. Kecuali ibu kalau di belakang terganggu. Jangan berjalan di depan laki-laki. Kenapa? Kalau ibu berjalan di depan laki-laki, nanti ibu akan terlihat. Fisik ibu akan terlihat. Laki-laki kan kadang-kadang ya tergoda dengan jalannya perempuan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Istakhirna, fa innahu laisa lakunna an tahquqna at-tariq alaikunna bihafatit tariq." Nih ibu yang naik motor juga nih. Jadikanlah wanita itu di belakang. Bukanlah hak wanita itu di tengah jalan. Wahai para wanita, berjalanlah di pinggir jalan. Ibu-ibu, kalau jalan itu di pinggir, naik motor di pinggir, san kiri belok kiri, san kanan belok kanan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "La tamna'u nisa'akum al-masajida wa buyutuhunna khairun lahunna." Jangan kalian larang istri-istri kalian ke masjid dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhadna ma'ana al-isya al-akhirah." Wanita mana saja yang terciprat minyak wangi atau bau-bauan yang harum, jangan dia ikut sholat bersama kami isya. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah, Abu Dawud, Muslim dan yang lain. Dari Abu Hurairah juga Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La tamna'un ima Allah masajidallah walakin liyakhrujna wa hunna tafilat." Jangan kalian larang wanita-wanita hamba-hamba Allah pergi ke masjid, akan tetapi hendaknya mereka pergi ke masjid tafilat, tidak pakai minyak wangi. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya, itu adab etika wanita ke masjid. Jika antum sudah tahu salat wanita lebih baik di rumah, istri minta izin, antum kasih pengertian dulu. Antum kasih tahu, aku ngizinin kamu ke masjid selama kamu sudah
memenuhi syarat tadi. Tapi ini ayang, manggil istrinya apa? Ayang. Tapi ayang, Beb, salat di rumah itu lebih bagus gitu. Antum kasih tahu dulu. Wa buyutuhunna khairan lahunna, rumah-rumah mereka lebih baik dari masjid, salat di masjid. Antum kasih tahu dulu. Tapi kalau istri antum tetap, tapi aku pengen ke masjid sama kamu, ya sekali-kali ingin sambil ngaji, apa maksudnya setelah itu ngaji, atau ingin dengar bacaan Al-Fatihah, ingin dapat pahala dari sisi aminnya, dari sisi kita ingin ya memakmurkan masjid, sekali-kali izinkan. Maksudnya kasih pengertian dulu, kemudian kalau minta lagi, ya sudah sana, ya sudah ayo. Asalkan antum kasih pengertian dulu, pahala kamu lebih besar di rumah loh. Itu kasih tahu dulu. Pahala kamu lebih besar di rumah, lebih aman di rumah, dan tidak merepotkan. Tidak merepotkan kalau wanita ke masjid. Di rumah lebih aman, lebih tenang, lebih menjadikan rumah ini juga berkah kalau sering dipakai untuk sholat. Jadi antum kasih pengertian dulu. Tapi kalau dia, iya aku tahu sholat di rumah lebih bagus, tapi aku minta izin ya. Nah, antum jangan larang gitu. Kalau istri antum sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Kalau istri antum tidak terpenuhi syarat-syaratnya, antum jangan izinin. Misalkan dia pakai minyak wangi. Kemudian yang kedua, tarawih. Ketika fadilah man shalla ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Rawahu Muslim. Siapa yang sholat bersama imam salat tarawih nyampe selesai, maka ditulis baginya salat semalam suntuk. Tetap salat apapun itu, apalagi ini salat tarawih kan salat sunnah, enggak, salat wajib saja lebih baik di rumah, apalagi salat tarawih tetap lebih baik di rumah. Kecuali di rumah dia khawatir nanti nggak bisa khusyuk, atau dia iseng di rumah sendiri, anaknya ke masjid, suaminya ke masjid, nah dia sekalian ingin ikut ke masjid. Kalau dia benar-benar menjaga auratnya, etikanya, nggak apa-apa, izinin. Ya sudah, ayo. Tapi kamu sholat di rumah lebih bagus loh, lebih afdol, lebih baik, lebih besar pahalanya. Walaupun sholat semalam suntuk, iya, wanita juga bisa lebih dari itu. Rasulullah SAW bersabda seperti itu di Masjid Nabawi, bukan masjid. Ada acara tempat lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.